Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Berjumpa lagi kita di ibadah doa pagi pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru yang Engkau berikan bagi kami. Biarlah hari ini Tuhan, kami mau datang membawa setiap hati kami untuk memuji Engkau Tuhan. Berkati kami Tuhan lewat lagu-lagu pujian kami, penyembahan kami yang kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Ampuni setiap perbuatan kami Tuhan, layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang tak terbatas atas kasih-Mu, karya-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara setiamu tak pernah layu di hidupku. Mari kita ulang pujian ini. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu Tuhan, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, sungguh kami bersyukur di hadapan-Mu buat kasih setia-Mu. Terima kasih. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu Tuhan, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra. Terima kasih atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sertai kami dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas
Juru selamat kami, Engkau baik di hidup kami ya Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu, begitu luas kasih-Mu. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Rajaku. Engkau layak ditinggikan, haleluya. Oh, ku bersyukur untuk kasih setiamu, haleluya. Oh, ku sembah Engkau Allah yang ajaib. Ku muliakan nama-Mu, ku tinggikan, ku muliakan nama-Mu Tuhan, haleluya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, Engkau ditinggikan, nama-Mu dimuliakan. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Rajaku, haleluya. Engkau baik di hidup kami, Engkau Tuhan yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Saya mau ngajak Bapak Ibu untuk mengambil doa sejenak teduh. Mari Bapak Ibu sampaikan setiap doa-doamu, isi hatimu sampaikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau layak disembah. Ku bersyukur buat anugerah-Mu. Ku bersyukur buat setiamu, Yesusku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau tak terbatas di dalam hidup kami. Biarlah nama-Mu kami puji, sembah selalu. Urapi kami Tuhan, ampuni setiap pribadi kami. Jauhkan kami dari segala cobaan Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, berikan penguatan setiap kami Tuhan untuk menghadapi setiap cobaan badai di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur memiliki Bapa seperti-Mu. Terima kasih Yesus. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidup selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang kami lakukan hanya untuk-Mu Tuhan.
bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, begitu indahnya berjalan bersamamu Bapa. Terima kasih Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan aku ada. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semuanya yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, oh aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang Engkau lakukan hanya untuk kami Tuhan. Setiap apa yang kami alami, kuatkan kami Tuhan. Begitu indahnya berjalan bersamamu. Terima kasih Tuhan. Sehabis hujan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom bagi kita semua. Saudara, pagi hari seperti ini tentunya sangat tepat untuk kita merenungkan kebenaran-kebenaran yang dari firman Tuhan tentunya. Sehingga kita memulai hari ini dengan kebenaran, dengan pengertian yang benar, dengan semangat yang benar, dengan roh yang benar tentunya. Untuk itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu saudara. Bapa di surga, terima kasih kalau kami boleh memanggil Bapa sehingga kami menjadi anak. Terima kasih untuk semua yang sudah Engkau anugerahkan dalam hidup kami. Kami benar-benar tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Biarlah semua ini boleh dihayati oleh semua orang. Sebab banyak orang tidak mengerti bagaimana harus hidup. Terima kasih Engkau pakai gerejamu ini Tuhan. Engkau pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya
ketika Tuhan Yesus naik ke surga, justru itulah awal yang baru. Ya. Markus pasal 16 ayat 19. Lalu Tuhan Yesus sesudah ia berkata demikian kepada mereka ya, terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Coba kita baca Markus pasal 16 ayat 19. Markus pasalnya yang ke-16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maksudnya duduk di sebelah kanan ini bukan secara fisik. Ya. Di dalam bahasa Ibrani dan budaya Timur kuno, duduk di sebelah kanan itu melambangkan otoritas, kekuasaan, pemerintahan. Dan ini bukan posisi dalam ruang dan waktu maksudnya. Bukan letak geografis, duduk di sebelah kanan gitu, bukan. Ya. Artinya adalah Kristus sedang memerintah sekarang ini di surga. Banyak orang Kristen hidup seolah-olah dunia ini dikuasai iblis. Ada yang punya pengertian neraka, rajanya adalah iblis. Pengertian yang salah begini inilah yang menyebabkan orang tidak hidup dengan benar. Ya. Di Matius pasal 28 ayat 18 dikatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Itulah raja segala raja. Iblis memang masih bekerja hari ini, tetapi ia bukan raja. Kristuslah rajanya. Ya. Nah, ini menjadi awal bagi zaman gereja. Selama Tuhan Yesus hidup di bumi sebagai manusia, murid-murid sangat bergantung kepadanya secara fisik juga. Secara psikologis, manusia cenderung melekat pada sesuatu yang terlihat. Murid-murid setiap hari melihat Tuhan Yesus berjalan bersamanya, bergantung pada kehadirannya. Tapi kerajaan Allah tidak dibangun hanya dengan fisik. Ya. Jadi makanya Tuhan Yesus berkata begini dalam Yohanes pasal 16 ayat 7. "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu." Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus naik ke surga, lalu kita diberi penghibur yang lain, Roh Kudus. Begitu ya. Ini artinya maknanya sangat dalam. Kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, sedangkan kita tahu Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Artinya apa? Artinya kita harus hidup benar. Artinya kita harus hidup kudus. Artinya kita milik Tuhan. Kan begitu. Hidup hanya untuk Tuhan. Jadi kita bekerja, bisnis dan sebagainya, motivasinya untuk Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Makanya banyak orang melakukan kejahatan, kenapa? Karena kepentingannya diri sendiri. Ya. Terkadang Tuhan mengizinkan untuk mengambil sesuatu yang sesuatu itu membuat kita nyaman. Supaya apa? Supaya kita masuk ke kelas yang lebih tinggi. Dicabut kenyamanannya. Nah, makanya kita jangan hidup di zona nyaman. Kalau kita mengerti dan mengalami ya, seringkali zona nyaman kita itu dibongkar, diizinkan Tuhan untuk dibongkar, supaya kita masuk ke kelas yang berbeda, naik lagi kelasnya, makin dewasa, makin matang, makin mengerti, makin bisa merasakan kasihnya Tuhan lewat penderitaan, lewat pengalaman hidup, dan lain sebagainya. Makanya Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Tidak bagi semua orang. Kalau seseorang mengasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupnya, meskipun itu kelihatannya
tidak menguntungkan. Kelihatannya tidak berhasil. Kelihatannya lewat lembah kekelaman. Tapi itu akan mendatangkan kebaikan jika kita mengasihi Tuhan. Dan itu nyata, saudara. Bukan teori. Ya. Jadi sekali lagi, jika kita benar-benar serius dalam hidup ini, kita harus mengerti setelah kenaikan Tuhan Yesus, inilah zaman gereja. Yang dimaksud gereja tentu saja bukan hanya gedung gereja ya. Kita semua ini adalah gereja, yaitu orang-orang percaya. Inilah zaman gereja sejak Tuhan Yesus naik ke surga. Makanya kita diberi Roh Kudus. Artinya zaman gereja itu sekaligus adalah zaman Roh Kudus. Itu eranya Roh Kudus dan gereja. Pekerjaan Tuhan harus dilanjutkan. Makanya Tuhan Yesus berkata, sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Kita itu sedang diutus. Kita itu gereja Tuhan. Untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Alat keselamatan. Makanya kalau seseorang tidak bisa dipakai Tuhan, ya dia binasa. Karena untuk itulah kita hidup. Yesus mati di kayu salib supaya kita menjadi anak-anak Allah. Supaya kita menjadi gereja Tuhan yang bisa dipakai Tuhan. Kan begitu, saudara. Ya. Jadi jangan sampai hidup sekali aja kok jahat. Hidup sekali saja kok tidak bisa dipakai Tuhan. Mementingkan kepentingan diri sendiri, makan korban. Jangan ya, saudara ya. Nanti saudara akan menyesal betapa kita membuang mutiara yang sudah ada di tangan, anugerah Tuhan. Sebab hidup kita tidak tergantung pada barang-barang fana. Hidup kita bergantung pada Tuhan, pada kekekalan. Ya. Jadi prioritas hidup ini jangan sampai salah. Di zaman gereja ini kita diingatkan kitalah gereja Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya kita harus melakukan fungsi gereja. Dan yang terutama adalah jadikan semua bangsa muridku. Jadikan semua orang, semua kaum di muka bumi ini mendapatkan berkat. Itu maksudnya. Berkat apa? Bukan berkat fisik. Fisik mah oke, tapi yang paling utama adalah berkat keselamatan. Keselamatan bukan hanya ketika mati kita dibawa ke surga, bukan. Keselamatan dimulai hari ini. Yaitu sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, kita harus hidup sebagai anak Allah mulai sekarang. Sehingga ketika kita menutup mata, kenangan akan kita pun tetap menjadi berkat. Amin ya saudara ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Merupakan suatu pencerahan yang dari Engkau Tuhan. Biarlah kami boleh belajar terus, meskipun terkadang kami masih buat salah. Kami mengucap syukur untuk GMM, Gereja Mula-Mula. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin gerejamu ini, yang melindungi gerejamu ini, untuk kepentingan Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.